Yang pertama nih, di problem pertama ada adjusting journal entries atau jurnal penyesuaian. Ini gue pakai soal quiz par atau tes pas zaman gue sih. Jadi semoga masih fresh lah ya. Oke. Di sini pertanyaannya pertama ada Seven Rings Camper Park was organized on April 1st, 2018 by Ariana Grande. Atau Seven Rings Camper Park didirikan tanggal 1 April 2018 oleh Ariana Grande. Ariana di sini sebagai manajer yang baik, tapi dia kurang memahami akuntansi. Terus dari trial balance yang udah disiapkan sama part-time bookkeeper-nya, dia menyiapkan income statement untuk kuartal pertama nih, tanggal 31 Maret 2020. Oh iya guys, by the way, kalau misalkan nanti ada yang mau nanya, langsung motong gue nggak apa-apa kok guys. Oke. Jadi di sini di Seoul juga ada income statement dari Seven Rings Camper Park kuartal pertama yang tadi 31 Maret 2020. Di sini juga di Seoul dikasih tahu kalau Ariana tuh berpikir kalau ada sesuatu yang salah nih dari statementnya karena net income-nya tuh nggak pernah lebihin 20.000 dari kuartal sebelumnya. Terus dia minta kita buat nge-review income statement dan data-data lainnya. Terus di sini juga ada saldo beberapa akun yang belum dilakukan penyesuaian, ada supplies atau perlengkapan, ada prepaid insurance sama bank payable. Di sini juga ada informasi-informasi yang kita temui nih, ternyata belum dilakukan penyesuaian. Terus di soalnya, kita disuruh menyiapkan jurnal penyesuaian sama disuruh menyiapkan income statement yang benar. Terus dengan tanpa perubahan income tax expense. Oke. Di sini gue udah salin soalnya, coba gue fullin. Oke, jadi kan ini kita mengakuin jurnal penyesuaian ya. Di sini ada date-nya, date-nya di sini tuh 31 Maret karena kita melakukan jurnal penyesuaian tuh di akhir periode. Di sini tuh periodenya kuartalan kan. Jadi 31 Maret. Nah, di sini sebenarnya date sama aja sih, 31 Maret semua. Jadi gue dulu kali ya. Nah, di sini sebenarnya kalian juga bisa nih nulis jadi 31 Maret 2020 gitu. Ini nggak perlu dipisah juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke. Terus yang pertama, di sini kita ada soalnya rental revenues include advance rentals for next quarter of 22.500. Di sini dikasih tahu nih kalau pendapatan sewa udah termasuk sama sewa dibayar di muka atau sebenarnya ini salah sih pendapatan diterima di muka gitu. Untuk kuartal berikutnya sebesar 22.500. Jadi rental revenues yang udah dikasih 90.000 ini itu sebenarnya di dalamnya ada 22.500 yang advance rentals gitu. Jadi sebenarnya duitnya udah kita terima tapi jasanya belum kita berikan gitu. Nah, makanya kalau kalian udah belajar dari PA, jurnal itu di debit rental revenues, kreditnya unearned rental revenues. Kenapa kayak gini? Jadi di debitnya rental revenues karena kita harus ngurangin nih 90.000 ini karena 90.000 ini nggak semuanya udah harus belum semuanya kita akuin sebagai pendapatan, makanya kita harus kurangin. Kalau rental revenues kita kurangin itu di debit. Nah, kreditnya ini unearned rental revenues karena ini sebagai utang gitu yang kayak kalian di PA lah, pasti ini kreditnya unearned rental revenues gitu, biar kita akuin sebagai utang. Sebesar seperti soalnya sih 22.500. Selanjutnya yang kedua, supplies on hand at end of period were 2.550 atau supplies yang tersisa di gudang tuh atau di tangan kita 2.550. Nah, di sini kan dikasih tahu nih di saldo sebelumnya ada 7.200. 7.200 ini tuh sebenarnya saldo awal pas kita beli ini atau pas awal periode kita punya. Nah, di akhir kan sisanya segini, jadi kita harus melakukan penyesuaian nih. Sebenarnya saldo yang ada di akhir segini. Nah, makanya kita harus ngelakuin penyesuaian akunnya kayak gini, supplies expense pada supplies. Supplies expense ini kayak umumnya lah di debit, karena ini expense, terus di kredit supplies besarnya berapa sih? Nah, besarnya tuh bukan yang 2.550 ini, karena besar yang kita catat tuh yang kita pakai gitu. Nah, yang kita pakai kan artinya 7.200 ini dikurang 2.550 ini ya. Jadinya 7.500 dikurang 2.550 ini sebesar 4.650. Gitu. Jadi nanti kalau kalian perhatiin nih, di sini kan supplies-nya debit nih 7.200, terus kita kreditin 4.650. Nanti kalau kita kurangin hasil akhirnya segini nih. Jadi saldo di akhir sama kayak saldo yang keterangan ini 2.550. Terus yang selanjutnya yang ketiga, prepaid insurance resulted from the payment of 3-year policy starting February 1st, 2020. Di sini dia bilang asuransi dibayar di muka adalah pembayaran asuransi berdurasi 3 tahun dimulai 1 Februari. Nah, jadi prepaid insurance yang ada di sini itu juga saldo dari 1 Februari nih.
Nah, dia beli kan 3 tahun. Nah, ini coba gue buka dulu akunnya. Ini insurance expense pada prepaid insurance. Kenapa kayak gini? Karena saldo yang dikasih tahu nih prepaid insurance. Jadi akunnya insurance expense pada prepaid insurance. Ini beda halnya kalau misalnya yang dikasih tahu di sini tuh udah insurance expense gitu. Nah, kalau di sininya dikasih tahu insurance expense, akunnya tinggal dibalik sih. Jadi atasnya prepaid insurance pada insurance expense. Tuh, nah, kalau kasusnya kayak gini, jumlahnya berapa sih? Nah, jumlahnya itu kan eh, kita dari dibelinya 1 Februari. Nah, sekarang udah 31 Maret nih. Dari 1 Februari sampai 31 Maret itu ada 2 bulan kan. Nah, dia beli itu 3 tahun atau 36 bulan gitu. Jadi kita bisa ngitungnya 2 per 36 dikali 10.800 besarnya yang di sini. Nah, kalau kalau kasusnya kayak gini, prepaid insurance yang dikasih tahu di awal, nah kita makainya saldo yang kepake gitu. Tapi kalau kita nanti di soal kalian yang dikasih tahu di awal tuh udah insurance expense, saldo yang di sininya tuh tinggal bukan yang kita pakai tapi yang tersisa gitu. Nanti ngitungnya tinggal diganti aja sih di sininya 34 per 36 dikali 10.800 gitu. Atau sebenarnya kalau kalian bingung nggak apa-apa sih cari ininya dulu nih jumlahnya 600. Nanti tinggal dikurang aja 10.800 dikurang 600. Tapi itu kalau kasusnya yang kita catat di awal insurance expense. Yang selanjutnya yang keempat. Yang keempat ada tulisannya beban yang belum dibayar dan belum dicatat untuk periode tersebut. Di sini ada advertising expense, repair expense, sama utilities expense. Kayak di sini kita masukin aja nih akunnya. Nah, di kreditnya apa sih? Di kreditnya karena kita belum bayar, kita akuin sebagai accrued expense atau beban terutang atau beban yang belum dibayar gitu. Nah, ini tinggal jumlahnya ikutin yang ada di soal aja sih. Nah, ini kan yang di soal nih. Accrued expense-nya ini jumlahnya. Nah, ini kasusnya kalau dia bilangnya beban yang belum dibayar dan belum dicatat. Tapi kalau di soal kalian nanti tulisannya beban yang baru dibayar gitu dan belum dicatat, nanti kalian bisa kreditnya itu cash gitu. Jadi ininya tetap sama, kreditnya cash. Tapi ini karena dia belum bayar, kita akuinnya sebagai utang atau beban terutang di sini. Accrued expense sebesar jumlahnya. Selanjutnya beberapa karyawan harian dengan gaji total 450 per hari. Terus mereka tuh belum menerima pembayaran gaji untuk 4 hari kerja per tanggal 31 Maret. Jadi pas tanggal 31 Maret ini semua karyawan hariannya tuh belum dapat gajian tuh selama 4 hari. Nah, per harinya kan 450. Jadi akunnya gue buka dulu. Akunnya di sini di debit salaries and wages expense pada salaries and wages payable. Kenapa kayak gini? Karena kan kalau expense kayak yang tadi di debit, ini payable karena kita belum bayar gitu. Jadi kita masukin ke sebagai utang. Besarnya 450 dikali 4. 450 ini per hari, 4 ini 4 hari. Karena 4 hari belum kita bayar dan per harinya itu 450. Nah, hasilnya 1.800. Ya, terus yang terakhir ada utang bank berjangka waktu 3 bulan, bunga 12% per tahun, pinjaman cair tanggal 1 Januari 2020. Nah, karena di sini 31 Maret, artinya kan, oke, gue buka akunnya dulu. Akunnya interest expense pada interest payable atau cash. Nah, di sini interest expense pada umumnya karena ini beban bunga, oke di debit, terus di kreditnya interest payable atau cash. Ini kenapa gue tulis saya atau gitu, karena di sini nggak dikasih tahu nih dia udah bayar atau belum. Jadi gue tulis interest payable atau cash. Nah, nanti kalau misalkan kalian juga dapat soal kayak gini, mungkin kalian bisa kasih keterangan nih di sini karena belum diketahui gitu, udah dibayar atau belum, makanya lo kasih dua-duanya gitu. Besarnya berapa sih? Karena dari Januari sampai bulan Maret udah 3 bulan, makanya 3 per 12 dikali, ini 12 itu setahun ya, karena bunganya ini bunga per tahun gitu. Terus dikali bunga per tahunnya 12%, dikali sama 30.000 ini. Atau kalau kalian bingung, bisa sih tinggal 3 dikali 12% ini kan per tahun, jadi dibagi 12 dulu biar per bulan bunganya. 3 dikali 1% dikali 30.000 gitu, nanti sama aja sih hasilnya. Kita buka hasilnya jadi 900. Terus di sini juga gue biasa kalau jurnal gini gue totalin gitu. Sebenarnya ini nggak harus sih, cuman gue biar mastiin aja gitu kalau ini totalnya udah sama. Cuman ini nggak harus, kalau kalian lagi mepet gitu nggak perlu juga, nggak apa-apa setahu gue deh. Udah deh, ini sampai soal yang pertama kan triple journal entries, adjusting journal entries sudah kelar sampai sini. Terus soal yang kedua kan prepare the correct income statement. Kan ini karena income statementnya atau laporan laba ruginya masih salah nih, laporan pendapatannya. Makanya kita harus benerin. Nah, pertama kita tulis dulu nih
sama aja sih urutannya kayak gini, revenue, rental revenue. Nah, ini besarnya berapa sih? Di sini dapat nih 67.500. Kenapa? Dapat dari mana? Karena sebelumnya kan 90.000, tapi udah kita sesuaiin sama ini nih, udah kita kurangin. Jadi 90.000 dikurang 22.500 gitu. Dapat 67.500. Tapi ini kalian juga bisa sesuaiin lagi nih kalau di bawah-bawahnya ada rental revenues lagi, ntar kalian kurang gitu kalau rental revenues-nya di debit. Kalau di credit artinya ditambah gitu. Oke, selanjutnya ada operating expense, salaries. Di sini salaries-nya kan sebelumnya 29.800. Terus kita lihat di penyesuaiannya ada nggak sih tambahan lagi? Nah, di sini ada nih. Jadi 29.800 ditambah 1.800 gitu. Jadi 31.600. Begitu pula sama advertising. Di sini kan udah ada 5.200. Di penyesuaiannya ada lagi nggak sih advertising expense? Ternyata ada nih. Jadi tinggal ditambah. Utilities juga artinya 900 ditambah sama 5.400. Depreciation di sini 800 karena di sininya nggak ada tambahan, artinya tetap aja tulis ini. Nah, repairs juga sama, karena di sini di awal 4.000, terus di sini juga ada nih 7.800, jadi tinggal ditambah 11.800. Terus supplies-nya, nah kan di sini belum ada supplies nih. Terus kita tahu di mana sih ada akun tambahan kayak gini nih misalnya. Nah, kalian tinggal lihat sih di sini. Sebenarnya ini kan income statement itu laporan yang isinya tuh beban-beban atau pendapatan kan. Nah, sebenarnya kalian tinggal lihat nih di sini rental revenues udah dimasukin ke penyesuaian atau udah dimasukin ke income statement nih. Jadi masuk ke sini. Terus di sini supplies expense udah kita masukin, udah disesuaikan. Nah, oh ya, ini kan supplies expense belum masuk nih. Terus di akun-akun yang sebelumnya juga belum ada nih. Nah, artinya kita tinggal tambahin di sini supplies expense sebesar ini 4.650. Terus kita lihat lagi nih insurance expense sudah kita catat belum? Ternyata belum. Nah, kita masukin lagi di sini. Terus ini advertising udah tadi, repair udah, utilities udah, salaries udah. Nah, interest kan belum. Tapi interest tuh nggak masuk ke beban operasi. Jadi kita tulis nanti di sini. Nah, ini kita totalnya tinggal kita jumlahin aja sih ini semua. Nanti dapat segini, terus earnings before interest and tax-nya tinggal 67.500 dikurang ini. Terus interest expense yang tadi dimasukin ke sini. Nanti dapat earnings before tax. Ini dikurang ini, terus income tax expense-nya kan tadi dikasih tau ya di soal nggak ada perubahan untuk income tax expense. Nah, nanti tinggal kita tulis lagi nih 3.000. Nah, nanti ini dikurang ini baru dapat. Nah, ini karena hasilnya negatif, artinya ini kita mengalami kerugian gitu atau net loss. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Oke. Kalau belum ada, gue lanjut dulu ya. Kita lihat soalnya dulu. Yang kedua di sini ada accounting cycle for merchandising company. Nah, di sini dikasih lihat nih direct department store shows the following accounts at the end of the company's calendar year on December 31st, 2020. Ini semuanya dalam ribuan ya. Jadi ini sebenarnya kalau angka 1.350 ini ditambah oleh 3 gitu. Jadi 1.350. Ini kayak gini soalnya, terus nanti pertama disuruh prepare a complete worksheet. Jadi kita harus siapin worksheet yang lengkap. Terus yang kedua, nah ini di sini ada note nih. Kita harus nemuin saldo owner's drawing-nya sendiri ini karena di sini masih tanda tanya. Terus yang kedua, kita disuruh siapin laporan keuangan. Pertama ada income statement multiple step, terus ada owner's equity statement sama statement of financial position atau balance sheet. Terus yang selanjutnya kita disuruh siapin jurnal penutup sama post closing trial balance. Yang pertama kita kan disuruh complete worksheet. Ini gue udah salin di sini. Nah, kan dikasih tahu nih saldo before adjustment sama after adjustment. Nah, kan bentuknya kayak gini ya. Terus dikasih tahu saldo before sama after. Nah, kalian tinggal masukin ke kolom yang unadjusted sama adjusted karena kan sebelum penyesuaian artinya unadjusted. Nah, setelah artinya udah disesuaikan, tinggal kalian masukin ke akun ini. Nah,
kalau pas zaman gue nih disiapin nih neraca lajurnya sebelum UTS disuruh print gitu. Nah, akunnya juga udah ditulis gitu sama soalnya yang disuruh kita print, yang di dosen yang nyuruh kita print tuh udah masukin ini nih akun-akunnya. Jadi kalau akun yang nggak ngurut nih misalnya dari cash kok ke equipment gitu. Nah ini sebenarnya udah dari soalnya gitu sih. Sebenarnya kalau kalian nanti disuruh bikin neraca lajur dan account name masih kosong, lebih baik tersusun gitu sih dari yang paling liquid, terus ke fixed asset, terus ke current payable gitu, atau current liabilities, terus ke long term gitu-gitulah. Tapi kalau kalian waktunya dikit juga nggak apa-apa sih, karena kan di soalnya nggak ngurut juga nih ya. Jadi kalian bisa urutin sesuai soal. Soalnya kalau diurutin sesuai liquid gitu kan agak susah ya, jadi harus nyari-nyari gitu satu-satu. Nah, sekarang kita masukin dulu nih yang before adjustment ke unadjusted trial balance. Nah, ini kita tinggal nyesuaiin sih, karena cash and bank itu saldo normalnya di debit, masukin debit, equipment juga di debit, accounts payable di kredit, inventory debit, bank ini kredit, payable, ini yang payable kredit, terus ini sales return, sales di debit, ini expense debit, ini masuk ke ini account receivable kan aset debit, terus office supply juga masuk ke aset debit, ini juga aset. Nah ini kan akumulatif juga saldo normalnya di kredit. Sini unearned revenue kan masuknya ke saldo utang ya, masuk ke current liabilities. Jadi di kredit, owner's capital credit, sales revenue credit, revenue credit, COGS debit, expense ini debit nih. Terus salaries payable ini kan nggak ada ya, jadi kosongin. Office supplies expense juga masih kosong. Terus insurance expense ada, ini debit saldo normalnya. Nah, oh ya ini kan belum ketahuan ya. Gue putihin dulu. Oke. Terus kita juga cari nih, kita juga nyalin nih yang adjusted trial balance. Sama kayak tadi sih, tinggal diisi semua. Kalau udah sampai sini udah. Ini yang owner's drawing kan belum nih, kita nggak usah lihat dulu. Terus sekarang kan kita disuruh lengkapin neraca lajurnya atau worksheet-nya kan. Kita tinggal cari nih, kira-kira isi yang mana sih gitu. Di sini-sininya kita isi nih, sampai bawah. Nah, isinya gimana sih? Nah, kalau coba ya, yang awal nih cash and bank, kan saldo normalnya debit ya. Ini udah di debit nih sama debit. Terus angkanya nggak berubah nih, artinya di sini nggak ada penyesuaian gitu. Nah ini juga nggak berubah, ini juga nggak berubah, ini nggak berubah sampai di sini ini nggak berubah. Artinya dari sini sampai sini nggak ada perubahan. Nah sebenarnya ini nggak perlu di strip-strip gitu sih, cuman gue biasa strip gitu. Nah kalau misalkan kalian nggak ada waktu juga nggak usah apa. Misalkan pas UTS ya. Terus di sini ada perubahan nih, di account receivable awalnya 6.500, terus pas setelah melakukan pemeriksaan ada 8.100 di debit. Nah ini kan sama-sama di debitnya, kan terus ada penambahan kan, artinya ada yang ditambahin nih di sini. Nah kalau account receivable kan ditambahin di debit, artinya tinggal di debit nih jumlahnya berapa. Nah jumlahnya itu selisih dari ini aja sih, jadi ya 1.600 dapat dari ini dikurang ini. Begitu pula dengan ini. Nah ini kalau ini kan ngalamin kekurangannya, artinya kalau supplies dikurangin kan di kredit. Jadi kreditnya ada sebesar selisihnya gitu, 1.000. Di sini juga nih ada pengurangan, artinya ada pengurangan di kredit gitu. Sebesar selisihnya ini ada. Nah ini kalau ini kan saldo normalnya di kredit, terus pas di akhir juga di kredit nih ada 6.300. Artinya ada penambahan kan, ada peningkatan lah gitu. Peningkatan, kalau peningkatan buat akumulasi depresiasi ini adanya di kredit, artinya kreditnya ada penambahan nih. Jadi penambahannya itu sebesar ini dikurang ini. Kalau ini ada pengurangan, artinya di debit gitu. Ini ada, ini nggak berubah. Terus di sini ada penambahan sama-sama kredit, artinya di kredit gitu. Ini juga ada penambahan. Hasil dari selisihnya ini nggak berubah nih. Terus ini ada dari debit ke debit ada penambahan, artinya di debit penambahannya gitu. Nah ini kan tadinya kosong nih. Terus tiba-tiba ada saldo nih di kredit 1.400, kan artinya ada peningkatan di kreditnya ini kan. Jadi ditulis di kredit sebesar peningkatannya. Terus 1.400 dikurang 0 gitu.
Nah, ini juga sama, jadi debit. Nah, ini ada perubahan dari debit ke debit, artinya ada di debit nambahnya. Sampai sini artinya. Oke, terus selanjutnya kan ada kolom income statement. Nah, di sini owner's drawing-nya juga masih dikosongin aja karena nggak masuk penyesuaian gitu. Terus di sini ada kolom income statement. Nah, income statement ini kan akun-akun yang beban dan penerimaan gitu kan. Nah, kita lihat nih yang termasuk revenue sama expense gitu. Nah, cash and bank ini kan enggak, office equipment enggak, accounts payable enggak, sampai, nah sampai sini kan enggak nih. Nah, ini gua nggak strip sih. Nah, di sini sales returns and allowance kan masuk ya, masuknya ke penjualan. Nah, kita masukin nih. Sebenarnya ini tinggal nyalin aja sih. Di income statement ini tinggal nyalin akun-akun yang masuk ke income statement gitu. Kayak ini juga masuk. Kita gue hitungin dulu ya. Di sini, nah ini rent expense juga masuk sebagai beban, ini sebagai beban. Nah, ini kan aset, ini aset, ini aset, ini aset. Terus di sini ada utang kan nggak masuk income statement, ini masuk ke modal. Nah, di sini ada revenue masuk. Di sini ada COGS, ada beban, beban. Di sini ada beban, expense. Di sini payable nggak masuk, ini expense, expense, expense. Ini juga kosongin lagi. Nah, ini kalau kita isi statement of financial position, tinggal isi yang selain yang ada di sini. Nah, ini kan di sini kan kosong nih. Di sini. Artinya sisanya ke statement financial position atau sebenarnya masukin elemen-elemen yang masuk ke neraca gitu atau statement financial position. Juga isi aja. Ini posisi debit kreditnya samain kayak yang adjusted trial balance sih. Ini juga masukin aja sampai sini. Nah, kan sekarang owner's drawing ini kan pengaruhnya kemana sih, gimana cara kita ngitungnya. Nah, mungkin pertama kita hitung dulu nih jumlah dari income statement-nya. Maksud gua jumlah debit sama kreditnya. Nah, jumlah kredit kan tinggal pakai sum. Mungkin kalau kalian manual, kalian tinggal jumlahin gitu di kalkulator. Nah, ini dapat dari hasil penambahan di debit-debit nih sini semua. Nah, kan kalau di income statement tuh di debit-debit tuh kan beban ya. Beban atau COGS gitu. COGS juga kita anggap aja beban gitu. Nah, di sini posisinya lebih gede debit daripada kredit nih. Artinya lebih gede beban daripada penerimaan. Kan kalau kredit artinya penjualan atau penerimaan kalian kan. Artinya kalau kita lebih gede beban daripada penerimaan, kita ngalamin kerugian. Nah, di sini nih kita tulis nih selisihnya. Kalau buat nyimbangin di sini. Sebenarnya ini nyimbangin tuh biar kita tahu sih berapa kerugiannya. Biar seimbang itu kan kita samain ke 37.400. Nah, nanti ini dapat dari ini dikurang sama ini. Artinya kita ngalamin kerugian 2.500. Nah, ini kan nggak seimbangnya di kredit ya. Nah, kita tinggal pindah ini akun ini ke sini nih. Jadi sebenarnya misalkan kita ngalamin untung, artinya kan kalau untung lebih gede kredit daripada debit. Kan nanti kekurangannya di sini nih. Misalkan kita untung 2.500 nih kalau misalkan kasusnya untung. Nah, nanti pindahinnya ke bagian sini nih, bagian kredit di statement financial position. Nah, owner's drawing itu kan masuknya ke statement of financial position. Terus masuknya ke akun debit kan, saldo normalnya di debit. Nah, tapi artinya kita nggak bisa ngitung total debit nih karena di sini masih tanda tanya sebenarnya. Nah, kita hitung yang di kredit dulu sebesar 56.550. Nah, karena ini disesuaikan di sini artinya ininya juga sama kita turunin. Terus di sini juga sama kan biar seimbang ya. Terus gimana cara kita tahu ini? Artinya kan ini tuh dapat dari 56.550 ini kan dapat dari penjumlahan ini nih yang total di atas ini ditambah sama 2.500 kan. Nah, kalau kita nyari ini tinggal dibalik aja sih. Ini dikurang sama ini. Dapat segini nih. Terus ini tuh kan sebenarnya penjumlahan dari ini semua kan. Penjumlahan dari ini semua. Artinya kita bisa dapat nih owner's drawing. Owner's drawingnya dari mana sih? Jadi owner's drawingnya itu dapat dari 54.050 ini dikurang sama yang di debit-debit ini nih. Nanti dapat segini. Jadi kalau dijumlahin ini 54.050 ini dapat dari sini sampai owner's drawing gitu. Coba nih, misalnya ini kita kalau misalkan nggak, kalau kita hitung ulang nanti bakal hasilnya sama sih 54.050 gitu.
Udah nih, sebenarnya neraca ledgernya udah lengkap, terus selanjutnya kita disuruh bikin laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang pertama kan ada income statement, terus disuruh multiple step ya, nggak salah. Ya, multiple step. Nah, ini sebenarnya multiple step itu apa sih? Seingat gue tuh multiple step itu kita harus misahin operating expense sama interest expense gini sih sebenarnya sama aja gitu. Cuman kita bagi-bagi interest expense-nya di bawah gitu. Mungkin nanti kalau kalian mau lebih pasti lagi coba kalian cari tahu di multiple step itu apa bedanya sama yang biasa gitu atau yang single step nggak salah namanya. Nah, di sini akun-akunnya kita masukin nih. Kan pertama sales. Oh ya, jangan lupa nulis judul sih di sini. Ini nama, nama perusahaan, income statement, terus ini periodenya diakhiri di bulan apa atau tahun berapa, terus di sini jangan lupa in currency, terus 03-nya dimasukin. Karena ini sebenarnya menurut gue kayaknya cukup krusial gitu deh kalau nggak ditulis. Karena ini kan laporan keuangan. Terus kalau seandainya laporan keuangan nggak ada kayak gini nih, in currency, rupiah, terus tambah ribuan gitu, dalam ribuan. Kan kita nggak tahu ya, ini mata uangnya apa gitu. Kalau misalkan kalian nggak nulis ini, bisa jadi dolar gitu. Kalau salah interpretasi, kayak harus dimasukin ke rupiah dalam ribuan. Dan ini juga kan, kalau nggak dikasih dalam ribuan kan nggak tahu ya, kalau sebenarnya 26 juta gitu, bukan bukan cuma 26.400. Nah, sekarang kita isi ini tuh dari elemen-elemen yang ada di income statement nih. Pertama kan kita tulisnya sales ya. Kalau di income statement sales, terus kita tulis sales revenue, rent revenue, nah masukin aja nih. Ini angkanya dari sini nih. 26.400, 8.500. Ini dikurang sama retur dari penjualan atau diskon penjualan gitu. Ini dapetnya dari sini nih. Kalau gue tarik sebenarnya kejauhan ya. Sini nih. Ini sales return allowance, sales ini terus ini ada sales revenue, rent revenue gitu. Ini kalau urutannya pasti ini template sih kayak gini, terus kita ketemu net sales tuh dapat dari ini ditambah ini dikurang ini gitu. Nanti dapat segini. Terus kita masukin COGS dari sini juga nih COGS. Dia dapat gross profit atau keuntungan kotor gitu atau profit kotor atau gross profit. Terus kita masukin juga expense ya gitu. Ini dari sini 4.400, 2.200. Terus ini dari sinilah expense. Ini kok dijumlahin dapat 24.800. Terus ini earning before interest and tax tinggal gross profit dikurang sama ini. Nah, di sini earning before interest and tax saya aja udah negatif ya, artinya udah rugi nih di sini. Terus belum interest expense-nya masukin 2.000, nanti earning before tax-nya ini dikurang ini, jadi 2.300. Ini sebenarnya 300 negatif 300 dikurang 2.000 gitu maksud gua. Jadi negatif 2.300. Terus masukin income tax expense-nya 200, jadi minus 2.300 dikurang 200, jadi 2.000, negatif 2.500. Nah, karena hasil akhirnya negatif, artinya kita ngalamin net loss gitu. Nah, angka ini nih sama angka di sini itu udah pasti sama. Jadi kalau misalnya kalian beda, artinya kalian ada yang salah nih antara dari neraca lajur bagian sini nih, antara kalian salah di neraca lajur atau di income statement-nya. Nah, misalnya nih kalian lebih yakin sama income statement nih, terus udah mepet banget nih, kalian nggak bisa cek. Dulu biasa cara gue tuh kalian samain aja sih di sininya. Karena bisa jadi kan nggak diperhatiin banget ya sama penilainya. Jadi kesamain aja sih di sininya. Nanti tinggal sesuaiin lagi gitu. Nah, udah income statement sampai situ, terus selanjutnya ada owner's equity statement. Jangan lupa nulis judul kayak yang tadi, ini sama kayak yang atas, cuma bedanya di sini aja sih. Di sini tinggal ganti owner's equity statement. Nah, ini juga template sih. Pertama pasti saldo awal dari modal ownersnya. Ini 14.350 dapat dari sini. Terus kita tulis net loss 2.500 dari sini atau dari sini sama aja. Terus ada drawings juga kan tadi. Drawingsnya kita ketemu tadi kan 250. Nanti uh, saldo akhirnya itu 14.350 dikurang 2.500 dikurang 250. Nanti dapat 11.600. Ini kalau halnya rugi. Kalau misalkan untung, ini tinggal di add aja sih, add net profit gitu. Ini tinggal ditambahin deh, disesuaikan. Sampai owner security statement. Selanjutnya ke neraca.
Kalau statement of financial position atau balance sheet ini sama judulnya. Terus ini gue bikin neraca biasanya tuh kebagi dua gini. Kan ada juga ya yang liabilitiesnya sampai equity-nya itu lanjutin ke bawah. Nah, itu sabep sih, terserah sih. Nah, biasa tapi gue ngerjainnya kayak gini. Nah, ini tinggal masukin nama-nama akunnya. Nah, ini kalian sesuai nih, kalian urutin dari yang paling liquid karena kan di soalnya juga ditulis ya. Uh, jadi kita harus memisahkan gitu current asset, non current asset, current liabilities dan non current liabilities. Ini masukin aja saldo-saldonya. Nah, kalau yang tadi dari kolom income statement, kalau yang ini dari sini aja sih sama. Nah, saldonya samain aja nih semuanya, kecuali yang owner's capital. Kalau yang owner's capital udah ikutin angka yang ini. Nah, coba ya, ini gue kuning ini karena beda. Nah, kita masukin cash and bank, ini sama nih kayak di neraca, jumlahin. Ini kan cash and bank masuk ke aset lancar, aset lancar. Nah, aset lancar ini kan aset yang bisa kita liquid, gampang uangkan gitu. Maksudnya yang bisa kita uangkan gitu lah, kita duitin secara cepat. Oke, ke current aset. Di sini ada PPE atau fixed asset gitu. Kalian masukin office equipment sama akumulasi depresiasi. Nanti dapat segini, tambah ini. Sudah segini. Nah, ini juga tinggal ditambahin. Nah, mungkin di sini ada note-nya nih. Bank payable is a long-term liability. However, portion of bank payable that should be paid next year is 5.000 rupiah. 15.000 rupiah. Terus di sini dibilangin kan, bank payable itu masuk ke utang jangka panjang gitu. Tapi ada porsi dari bank payable yang harus dibayar tahun depan tuh 15.000. Nah, ini maksudnya apa sih? Kan aset lancar ini kan pengertiannya itu aset utang lancar ini kan pengertiannya itu utangnya harus dibayarkan dalam uh, apa ya, operasi akuntansi selanjutnya gitu, operasi dagang gitu kan setahun ke depan. Nah, ini kan dia bilang harus dibayar 1 tahun ke depan, artinya masuknya ke ke utang lancar gitu. Masuknya ke sini nih, artinya bank payable yang 15.000 ini masuk ke utang lancar karena dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Nah, kalau yang 1 tahun ke depan itu masuknya ke utang lancar gitu. Nah, sisanya artinya masuk ke long term liabilities. Nah, tinggal dijumlahin nanti ini ditambah ini hasil 35.900. Nah, saldo owner's equity ini jangan ambil yang di neraca lajur, ngambilnya tapi dari yang ini nih, 11.600. Nanti dapat hasilnya kalau dijumlahin ini ditambah sama ini nanti dapat 47.500. Nah, total ini sama ini juga harus seimbang nih. Soalnya kalau misalkan nggak balance, artinya ada yang salah. Tuh, oke. Selanjutnya kita disuruh jurnal penutup atau closing entries. Ini juga sama. Nah, kalau entry sebenarnya kayaknya nggak begitu perlu sih judulnya. Nah, tapi kan ini ada yang krusial juga ya, in currency rupiah dalam ribuan gini kan. Menurut gue tulis aja sih kalau keburu. Dan kayaknya kalau tes harusnya udah bikin template sih sebelum UTS gitu kan, kalian pasti tahu ya apa yang biasanya keluar gitu. Jadi nanti kalian tinggal bikin template-nya, kalian tinggal isi deh akun-akunnya sama jumlahnya sama tanggalnya. Nah, ini kan jurnal penutup ini juga dilakuin setiap akhir tahun ya. Jadi tinggal tulis angkanya jadi 1 ini 31 Desember 2020. Nah, cara masukin akunnya gimana sih? Nah, kita tinggal lihat lagi ke akun yang income statement ini nih. Jadi jurnal penutup itu apa sih yang ditutup? Yang ditutup itu akun-akun dari jurnal, sebenarnya namanya akun-akun nominal gitu. Nah, akun-akun nominal itu akun-akun yang ada di laporan laba rugi atau income statement. Ditambah sama tutup laba atau ruginya sama nutup owner's drawing-nya nih. Jadi yang ditutup itu 3, pendapatan beban untung atau rugi sama drawing gitu. Nah, mungkin kalau bingung nih, pertama kan kita lihat dari yang kolom income statement di kreditnya apa sih yang ada di kredit apa aja. Nah, yang ada di kredit kan 2 ini doang nih. Nah, kalau saldo normalnya di kredit kita tutup ke debit nih, kayak ini kita tutup ke debit, terus lawannya ini income summary gitu. Ini dapat jumlahnya dari yang tadi worksheet, terus di sini income summary-nya tinggal jumlah dari ini. Nah, begitu pula dengan yang saldo normalnya di debit nih, kita masukin semuanya expense sama yang lain ya, CWS, ada sales return and allowance sama sales discount. Terus lawannya income summary ini dijumlahin. Nah, ini angka ini sama angka ini nih harusnya sama nih, sama di sini.
Sama di sini nih sama. Nah, terus apalagi yang kita tutup, kayak yang tadi gue bilang, owner's drawing juga kita tutup jumlahnya 250. Nah, kenapa akunnya kayak gini? Karena kan owner's drawing itu saldo normalnya di debit. Artinya kita tutup ke kredit. Nah, selain itu, kenapa owner's capital bukan income summary? Karena owner's drawing ini kan ngaruhnya ke capital ya. Jadi modal kita berkurang kan kalau kita melakukan drawing gitu. Kayak owner's capital kalau dikurangin kan di debit. Jadi di sini. Nah, ini untung atau ruginya juga kita tutup nih ke owner's capital pada income summary. Ini kan kita kasusnya rugi ya. Kalau rugi kan juga ngurangin capital. Jadi kalau ngurangin capital yang di debit capital pada income summary. Keuntungan atau ruginya itu kita tulis akunnya income summary sebesar 2.500. Nah, kalau misal, nah ini angkanya juga kan pasti dapat dari sini ya 2.500 atau dapat dari sini nih. Nah, terus angkanya bisa, nah ini juga angkanya tuh selisih dari ini sama ini. Kalau kalian perhatiin nih di akhir juga sebenarnya income summary-nya ini bakal hilang. Kenapa bisa hilang? Karena kan ini income summary di sini kan di debit 37.400. Terus di kreditnya ada 34.900 sama ini nih. Nah, ini kalau 34.900 ditambah ini kan hasilnya juga 37.400. Nah, debitnya 37.400, di kreditnya 37.400. Nah, nanti income summary juga hilang sih. Terus ini juga gue kasih total, ini juga nggak harus sih, cuman gue mastiin nih setiap ngelakuin jurnal gue total biar kita mastiin ini angkanya udah bener apa enggak. Soalnya kan suka kita salah nulis ya. Terus juga itu sebenarnya buat mungkin kalau dilihat juga sama penilainya bisa nambahin nilai gitu. Kalau misalkan angka saya salah. Selanjutnya kita ngelakuin post closing trial balance. Ini atau neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini sebenarnya kita tinggal nulis akun-akun yang ada di sini nih statement of financial position tapi kecuali di owner's capital. Kita tinggal masukin semuanya sesuai urutannya sama owner's capital yang ngikutin yang ada di owner's equity statement. Ini totalnya juga dapat hasilnya balance gini. Kalau nggak balance artinya ada yang salah kayak biasanya. Sini juga udah gue urutin ini dari yang paling liquid. Ini sebenarnya tinggal ikutin di sini sih kalau urutannya di saldo di statement of financial position. Itu deh sampai problem 2 ini harusnya udah kelar. Kira ada yang mau nanya nggak? Sorry, Ya. gue mau tanya nih. Oke. Kan di kelas tuh dosennya bilang katanya kalau income statement tuh masukin akun yang ada revenue sama expense doang yang ada itunya. Tapi berarti yang tadi di contohnya tuh pokoknya akun yang masuk pendapatan gitu. Gimana? Ngerti nggak sih maksudnya? Iya. Iya, berarti kan meskipun nggak ada expense sama revenue, tapi kalau dia masuk revenue dia tetap ke income statement. Iya. Oke. Kasih. Oh, ya gitu. Jadi sebenarnya yang masuk ke income statement itu maksud gue yang masuk ke laporan keuangan ini nih laporan laba rugi dari akun-akun yang ada di sini sih. Kan ada mungkin yang tadi yang mungkin nggak ada kan sales return and allowance ya, dari pertanyaannya si Dewi tadi. Terus sama ini deh sales discount sama sales return. Sisanya kan beban-beban ya sama revenue. Itu udah biasa kan. Nah, ini tinggal masukin ke sini sih. Gitu deh. Kan soalnya kalau misalkan kalian bingung nih, kok ada sales return and allowance sama sales discount gitu. Nah, ini kan misalkan kalian bingung nih, ini masuknya ke neraca ke balance sheet atau ke income statement. Tapi kan ini lebih masuk akal masuknya ke income statement kan, karena masih masuk ke sales gitu. Tinggal masukin deh ke sini gitu. Gitu deh. Terima kasih, Kak. Yuk, ada yang mau ditanya lagi gak? Kak, izin tanya dong, Kak. Iya, boleh. Apa tuh? Yang statement of financial
position itu for the year ended atau berdasarkan tanggalnya, Kak? Ini sebenarnya for the year end sih. Sama aja kok sebenarnya, kan ini karena kita lengkap nih, kita taunya 31 Desember 2020. Terus saya kayak gini. Kayaknya sih sama ya sih tau gue, tapi kalau misalkan dikasih taunya bulan boleh tuh for the month ended. Misalkan Desember 2020 ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Yoi. Ini kan agak rumit nih di sini. Dan bobotnya 35% nih. Kalau sebelumnya kan 15%. Nah, kalian pasti ngerti lah ya apa yang harus diduluin gitu. Yang lebih susah gitu, misalkan ini kalian lihat lebih rumit nih, lebih banyak gitu. Jadi kalian kerjainnya yang ini dulu aja gitu. Atau sebenarnya kalau misalkan ini sulit ya kerjainnya yang gampang dulu sih. Gitu deh. Ada yang bertanya lagi nggak guys? Oke, kalau nggak ada gue lanjut ya. Nanti kalau mau ada yang nanya juga nggak apa-apa sih di akhir. Oke, soal yang selanjutnya kita disuruh jurnal di transaksi perusahaan dagang. Ini bobotnya 15%, instruksinya jurnal transaksi menggunakan metode periodik untuk Wakanda Incorporation sama metode perpetual untuk Asgard Incorporation kan. Di sini ada nih soal-soalnya, terus kita disuruh, nah oke mungkin yang 3A dulu disuruh ngejurnal. Ini udah gue salin nih di sini. Coba kita lihat di Excel aja ya. Di sini artinya kita buat dari dua sisi nih, Asgard sama Wakanda. Soalnya dia bilang Wakanda pakai periodik sama Asgard pakai perpetual. Nah, dari yang tanggal 2 April ya, coba kita lihat. Transaksinya, PT Wakanda membeli barang seharga 900 dari PT TVM cara kredit. FOB shipping point 1/10 N per 30. Nah, kita lihat dulu nih, dari transaksi pertama ini, apa sih yang, maksud gue, yang ngaruh perusahaannya tuh Asgard sama Wakanda tuh yang mana gitu. Nah, di sini kan Wakanda doang ya. Dia nggak sebut Asgard, tapi kita ngejurnal, artinya Asgard nggak ada jurnalnya nih, ditulis. Nah, ini sebenarnya cukup penting deh kayaknya menurut gua, kalau kalian nggak ada jurnalnya tetap tulis nih no entry gitu. Nah, sekarang kita lihat yang Wakanda. Yang Wakanda kan dia bilang beli barang seharga 900 dari PT TVM secara kredit FOB shipping point 1/10 N per 30. Nah, kita tulis dulu di sininya tanggalnya sesuai ini karena ini jurnal, jadi tanggalnya sesuaiin 2 April. Kalau jurnal penyesuaian yang tadi gue bilang sih bedanya sama jurnal penyesuaian, kalau jurnal penyesuaian tuh tanggalnya tanggal akhir periode gitu. Ya kan jurnal umumnya, jurnal biasa gitu. Nah, akunnya apa sih? Akunnya ini purchase pada akun payable. Kenapa purchase? Karena dia pakai metode periodik. Ingat aja, pokoknya kalau metode periodik itu nggak ada akun sama sekali yang namanya inventory gitu, nggak ada akun inventory sama sekali. Nah, ini di sini account payable karena dia bilang secara kredit, atau misalkan dia nggak bilang nih secara kredit. Misalkan soalnya cuma begini. PT Wakanda membeli barang seharga 900 dari PT TVM. Terus misalkan nggak ada nih secara kreditnya, terus ada tulisan FOB shipping point 1/10 N per 30. Nah, itu juga bisa dibilang secara kredit karena ada terms ini nih, ada 1/10 N per 30. Nah, 1/10 N per 30 ini apa sih maksudnya? Maksudnya tuh 1/10 ini artinya kita bakal dapat diskon 1% kalau kita bayar dalam waktu 10 hari ke depan. Dan ini net per 30, artinya batas waktu kita bayarnya 30 hari ke depan. Gitu, misalkan di sini artinya 2/10, artinya dapat 2% dari 10 hari gitu. Kalau 3% dari 10 hari pembayaran. Gitu. Nah, di sini akunnya sesuai beli. Nah, di sini juga di-mention kan tentang FOB shipping point. FOB shipping point itu apa sih gitu maksudnya, ngaruhnya sama jurnal. Di sini gue kasih keterangan, FOB shipping point itu adalah barang akan menjadi tanggung jawab pembeli dari dimulainya pengiriman. Jadi di sini kata kuncinya shipping sih. Jadi kalau misalkan udah dikirim, artinya udah jadi tanggung jawab pembeli. Atau sebenarnya ini pengertiannya ya, kalau dalam akuntansinya ongkos ditanggung pembeli. Jadi ini sebenarnya PT yang nanggung biaya pengirimannya itu PT Wakanda, tapi nggak dikasih tahu kan di 2 April ini ongkosnya berapa gitu. Makanya kita cukup ini aja sih. Nah, di tanggal 7 April
soalnya membayar ongkos kirim atas transaksi pada 2 April sebesar 40. Nah, ini seperti kayak yang gue bilang, si PT Wakanda ini akhirnya bayar ongkos kirimnya karena ini FOB shipping point. Seandainya FOB destinations, ini barang akan menjadi tanggung jawab penjual sampai barang tersebut diterima pembeli, kita nggak perlu bayar nih. Misalkan di sini tulisannya FOB destination. Terus di sini ada tulisannya ongkos kirim dari transaksi pada 2 April sebesar 40. Nah, artinya sebenarnya nggak perlu ditulis sih, karena itu udah jadi tanggung jawab dari penjual gitu. Tapi ini karena FOB shipping point, ini jadi tanggung jawab si Wakanda. Makanya dari Wakanda ini ditulis nih jurnalnya kayak gini. 7 April, tanggalnya freight in, cash 40-40. Ini juga sebenarnya bisa ditulis sih freight cost gitu atau freight in. Cuman gue biasa lebih prefer pakai freight in gitu. Nah, ini kan juga nggak ngaruh ya sama ini. Artinya ini juga no entry. Terus yang selanjutnya, tanggal 13 April, PT Wakanda menjual barang kepada PT Asgard seharga 1.800 FOB shipping point 2/10 N per 30. Beban pokok penjualan senilai 40% dari harga jual. Nah, ini kalau lihat dari soal artinya udah ngaruh kedua-duanya kan. Coba kita lihat dari Wakanda. Wakanda ini dari sisi yang ngejual. Ingat kalau periodik kita ngejual itu nggak ada inventory sama sekali. Artinya, coba kita lihat dulu ya. Nah, akunnya kan karena dijual secara kredit, makanya akunnya account receivable pada sales revenue gitu. Sebesar 1.800 sesuai yang di soal. Nah, ini karena dia pakai periodik, akunnya cukup sampai sini nih jurnalnya. Tapi kalau dia pakai perpetual, akunnya ini terus ditambah sama COGS pada merchandise inventory gitu atau inventory. Jumlahnya itu sebesar yang ada di soal nih, 40% dari 1.800. Itu kalau perpetual. Tapi karena ini periodik, dari sisi penjual itu cuma begini doang. Nah, beda kalau dari Asgard ini sebagai sebagai pembelinya tuh kayak gimana jurnalnya. Nah, kan ini perpetual. Kalau perpetual, ingat aja semua yang dibeli, kita makanya inventory gitu. Karena dia beli, kan inventory-nya nambah ya. Sebesar 1.800. Nah, karena dia belinya secara kredit, accounts payable. Nah, sebagai pembeli, Asgard ini nggak perlu nulis yang tadi gue bilang nih, COGS-nya itu nggak ngaruh gitu ke pembeli. COGS itu cuma ngaruh ke penjual. Nah, tapi penjualnya pakai periodik. Makanya COGS ini tuh nggak ngaruh sih di kasus ini. Tuh, selanjutnya, tanggal 15 April, menerima pembayaran atas transaksi penjualan pada tanggal 13 April senilai $700. Artinya dia si Wakanda ini dapat penerimaan dari 13 April ini dari PT Asgard. Tapi dua-duanya juga ngaruh nih. Kita lihat dari sisi Wakandanya dulu. Kita coba lihat. Nah, akunnya tuh cash di debit, sales discount di debit, sama account receivable di kredit. Besarnya, nah ini kenapa ada sales discount nih gitu kan. Padahal dia cuma bilang menerima pembayaran atas transaksi penjualan pada tanggal 13 April senilai 700. Kayak yang tadi gue bilang nih, di sini kan ada termsnya ya. Ada syaratnya 2/10 N per 30. Artinya kalau dia melakukan kalau si PT Asgard melakukan pembayaran dalam 10 hari ke depan, maka dia dapat diskon sebesar 2%. Nah, makanya di sini diskonnya 14 nih. 14 itu dapat dari 2% dikali 700. Coba ya, ini 2% dikali 700. Nah, dia dapat 14 nih. Nah, cash-nya itu dapat dari hasil selisih 700 dikurang sama ini. Nah, ini 700-nya itu dari sini soal. Tuh, nah dari sisi ininya, dari sisi Asgard juga. Artinya dibalik aja nih kan account receivable, artinya ini account payable. Nah, cash ini purchase discount. Selanjutnya, 25 April, mengembalikan barang yang cacat kepada PT TVM senilai 150. Nah, ini kan juga mengembalikan barang yang retur. Artinya, coba ini kan cuma ngaruhnya ke Wakanda Incorporation ya, ke perusahaan Wakanda gitu, ke PT Wakanda. Makanya di sini no entry. Nah, ini akunnya di sini accounts payable pada purchase return and allowance kan. Sebesar 150. Nah, ini sebenarnya nih kalian harus hati-hati nih karena kalau di sini kan kasusnya mengembalikan barang yang cacat nih. Oke. Mungkin di sini nggak ngaruh nih. Jadi akunnya tetap accounts payable and purchase return and allowance sebesar 150. Nah, ini akunnya kenapa gini? Karena kan pas dia beli di sini nih 2 April si
Wakanda beli ke PT TVM kan secara kredit. Kan kalau kredit artinya account payable ditambah di kredit gitu. Nah, karena ini retur, artinya utangnya harus dikurangin dong, karena kan barangnya juga kita balikin kan. Nah, artinya account payable di debit sama purchase return allowance di kredit. Purchase return allowance ini sebenarnya kan ini retur pembelian. Nah, tapi ini karena pakai periodik gitu. Kalau pakai perpetual, mungkin di sininya juga sama, tapi ya purchase return and allowance jadi sebesar 150 gitu. Ingat aja kalau periodik itu nggak ada inventory ya. Terus selanjutnya ada tanggal 27 April. Menerima pembayaran atas transaksi pada tanggal 13 April sebenarnya 1.100. Ini sama kayak tanggal 15, cuman bedanya di sini kan ini udah ngelewatin masa diskon ya atau periode diskon karena periode diskonnya itu 2/10. Jadi mungkin kalau kalian hitung periode diskon itu terakhir tanggal 23 April. Kalau udah tanggal 24 artinya udah nggak diskon. Kayak jurnalnya kayak cash pada account receivable aja sih sebesar ini soalnya. Nah, di sini juga sama nih, cuman dibalik sih accounts payable pada cash. Sebesar 1.100. Sini di terakhir ada tanggal 30 April membayar seluruh utang kepada PT TVM. Artinya kalau bayar utang kan di sininya kalau ini kan ini artinya no entry ya, nggak ngaruh ke sini. Nah, di sininya accounts payable pada cash karena dia bayar utang, artinya accounts payable dikurangin di debit dan kita bayar pakai uang, cashnya di kredit. Jumlahnya berapa sih? Jumlahnya 750. Kenapa 750? Kan padahal pertama dia utang 900 nih. Kenapa bayarnya cuma 750? Karena tadi udah ada retur nih, sebesar 150. Nih, kan di sini 900. Terus sini udah didebitin 150. Berarti selisihnya kan 750. Artinya kita harus bayar 750 lagi. Itu deh. Terus yang 3B. Setelah soleh. Nah, di sini kita ngitung COGS pakai periodik, pakai metode periodik. Terus ini dikasih data-data ini. Gue udah salah di sini. Nah, disuruh hitung COGS-nya kan. Nah, ini gue kasih judul kayak biasa, for the year ended dan sebagainya, perusahaannya, cost of goods sold, for the year ended. Karena di sini nggak dikasih tau kayak ini udah gue dolarin, terus angkanya juga udah sama, di soalnya juga nggak dikasih dalam ribuan, jadi ini udah jelas ya harusnya. Nggak perlu kayak tadi in currency dalam ribuan gitu, nggak usah. Nah, ini juga template sih ini. Susunannya bakal kayak gini-gini aja gitu. Nah, pertama, inventory awal periodenya inventory 1 Januari 2020. Di sini kasih tau 500.000. Kita masukin 500.000. Ini purchase, kita beli berapa ini? Pembelian 16 juta. Ini kan COGS ya, artinya kita lihat aja akun pembelian gitu. Dikurang sama diskon pembelian 475.000, dapat net purchase atau pembelian bersih gitu. Dari ini dikurang ini. Nah, ini juga kita misalkan seandainya ada purchase return and allowance, kita juga harus masukin nih ke sini. Ke less ini. Jadi ada kita net purchase ini tuh elemennya tuh purchase dikurang sama purchase diskon sama dikurang purchase return and allowance. Tapi karena di sini nggak ada retur pembelian, makanya nggak perlu masukin sih ke sini. Nah, nanti net purchase-nya dari ini dikurang ini sama return gitu. Tapi karena nggak ada ya udah. Terus kan kita kalau beli ada biayanya ya, kayak tadi freight in. Kita masukin ke freight in. Freight in ini biaya pembelian gitu. Penjualannya nggak usah dilihat. 120. Nah, dapat cost of goods purchase dari ini ditambah sama ini. Itu dapat segini. Terus dapat cost of goods available for sale itu dapat dari 500 ditambah sama ini. Dapat 16 juta sekian ini. Terus kita dikasih juga nih ending inventory-nya di soal 5.200.000. Kita masukin ke sini terus kita dapat COGS-nya. Dari ini dikurang sama ini, hasilnya ini. Ini sebenarnya template sih, bakal susunannya gini aja. Mungkin tadi yang tadi gue tambahin purchase return and allowance gitu. Saya bakal sama aja kayak gini. Nah, ini kan kita disuruh ngitungnya COGS aja ya. Ini tuh kalau nggak salah ini soal Quizper apa UTS gitu. Ini soal kayaknya ini soal UTS deh. Nah, kalau di soal Quizper tuh disuruh ngitung juga nih COGS-nya. Gross profit-nya disuruh ngitung gross profit-nya. Gue nggak tahu deh, gue ketukar apa nggak. Pokoknya si Quizper sama UTS ini ada juga yang disuruh hitung gross profit. Nah, kalau misalkan di soalnya disuruh hitung gross profit, kalian tinggal cari sih net sales. Net sales ini tuh sales dikurang. Ini sebenarnya net purchase sama net sales ini kalau kalian perhatiin tuh sama. Jadi cuman kayak
sales return and allowance sama sales discount. Dapat net sales dikurang COGS. Kan COGS-nya udah dapat nih. Net sales ini dapat dari artinya penjualan dikurang sama retur dan potongan penjualan. Terus sih sama biaya pengiriman penjualan freight out mungkin masuk juga nih ke sini. Jadi ya sama beban pengiriman penjualan sih. Ini kan freight out ya. Beban pengiriman penjualan ini bakal masuknya sebenarnya ke pendapatan kita sih. Mungkin atau mungkin kalian kalau ini kalian cek lagi deh, freight out ini masuk apa enggak. Tapi setahu gue jarang sih ada freight out gitu kalau di net sales. Jadi nanti kalau kalian suruh hitung gross profit, masuknya ke sini aja di net sales dikurang COGS. Ya, nomor 3 udah selesai. Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Kak, maaf aku mau nanya. Yang di jurnal tadi yang perpetual itu kan ada purchase discount. Kemarin tuh diajarin sama dosen sama asdosnya purchase discount kalau di perpetual tuh jadi ngurangin inventory. Itu gimana, Kak? Oke. Sebenarnya ini kan kita purchase discount di 15 April ya. 15 April menerima sebagai Asgard ya, artinya Asgard penjualannya. Pembeli. Kan artinya dia ngelakuin pembayaran gitu. Dia ngebayar transaksi penjualan tanggal 13 April sebesar 700. Oh ya, mungkin kenapa di inventory sebenarnya ini juga bisa akunnya tuh bisa inventory sih. Ini sebenarnya tergantung kebijakan perusahaan aja gitu kan. Kalau misalkan di kebijakan perusahaannya nggak pakai purchase discount, bisa ke inventory. Kenapa inventory? Karena kan inventory itu kayak masuk ke COGS juga kan. Maksudnya COGS sama inventory itu kayak dua akun yang berhubungan gitu. Jadi kalau sekalian ngurangin inventory artinya COGS-nya berkurang atau beban kalian buat ngebeli itu berkurang. Paham nggak sih maksud gue? Paham. Thank you, Kak. Ya, oke. Tapi menurut gue kayaknya normalnya masuk ke purchase discount sih. Kalau diskon pembelian ya, jangan inventory. Soalnya dia nggak ngurangin inventory secara langsung. Tapi kalau konsepnya juga kayak yang dosen lu bilang sih, mungkin ngurangin inventory gitu. Kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak? By the way, kalau gue ngomong kecepatan atau nggak jelas gitu, nggak apa-apa. Suruh gue ulang lagi aja gitu bagian yang mana. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, coba gue lanjut dulu ya. Ke soal nomor 4. Soal nomor 4, inventory cost flow methods atau metode aliran biaya dari persediaan. Nah, di sini dikasih tahu nih tabel dari inventory nih dan pembelian, retro pembelian, terus ini ada penjualan, retro penjualan, terus di sini disuruh hitung nih. Ini soalnya cuma disuruh hitung gross profit, tapi menggunakan 4 metode yang berbeda. Ada average periodic, ada FIFO periodic, FIFO perpetual, sama average perpetual. Nah, ini udah gue science ya, sini. Nah, ini sebenarnya kan tadi dikasih tahu soalnya kayak gini. Nah, nanti kalian kerjain tinggal nambahin nih cost-nya. Ini ngitungnya dari quantity dikali sama unit cost ya. Ini dikali ini dikali ini, nanti dapat segini. Ini juga nih retur sama aja. Terus nanti dapat total cogasnya atau cost of goods available for sale-nya dapat segini. Ini dapat dari jumlahan ini. Terus nanti ini juga dapat 150, terus ini juga gue tambahin tadi. Oke, ini belum gue isi. Nah. Ya. Oke, di sini juga gue tambahin nih total sales. Dari ini dikali ini, 15 kali 70, 65 kali 75 segini. Nah, pertama kita kalian ngelakuin ini dulu nih, karena ini bakal kepake sih kayaknya di semua, mungkin nggak semua, tapi hampir di semua metode gitu, di 4 part ya. Terus ini cari total quantity of sale. Nah, total
total kuantitas yang kita jual itu kan dari, ini kan kita pertama ngejual 110, terus kita ada retur penjualan 15, artinya 110 dikurang 15 kan. 110 dikurang 15, 95. Nah, 95 artinya kita jual lagi 65, artinya 95 tambah 65. 160. Nanti kalau kalian total 110 ditambah 65 dikurang 15 dapat 160. Sales dikurang return. Nah, net sales-nya ini dapat dari ini total ini. Dapat net sales. Karena net sales itu kan juga sales dikurang sales return sama sales discount. Cuman di sini nggak ada sales discount. Tuh. Terus metode yang pertama average periodic. Atau ya average periodic. Pertama apa yang kita lakuin, kita harus ngitung weighted average unit cost. Ini ngitungnya dari cogas dibagi sama total kuantitas. Cogas ini kan kita udah dapat nih 11.110. Terus total kuantitasnya juga kita udah dapat nih 250. Jadi tinggal kita hitung nih unit cost rata-rata tertimbangnya berapa gitu. Dapat 44,44 per unit gitu. Artinya biaya untuk setiap kita ngejual segini nih. Atau biaya untuk kita beli barangnya per unit segini gitu. Terus selanjutnya ini gue kasih tambahan nih. Ini sebenarnya nggak ngaruh sih. Cuman kalau disuruh hitung ending inventory, kalian tinggal cari ending quantity dikali sama ininya. Ending quantity artinya 250 dikurang 160 aja sih. 90. Kali sama ini. Terus kita kan disuruh cari gross profit ya. Makanya gross profit itu kan net sales dikurang COGS. Net salesnya kita udah dapet nih dari sini kan. Tinggal cari COGS. COGS itu rumusnya bukan rumus sih, cara ngitungnya kuantitas dari penjualan dikali sama ini nih rata-rata unit cost rata-rata tertimbangnya. Kuantitas dari yang kita jual kan ini ya 160, artinya 160 dikali sama ini nanti dapat segini. Nah, net ini tinggal ini dikurang sama ini sih dapat gross profit. Ini untuk metode yang pertama. Terus metode yang kedua kan ini FIFO periodik ya, artinya yang ini. Ini juga sama kayak yang tadi. Kan sisanya 90 kuat. Nah, mungkin bedanya sama yang ini kan ini kalau nyari ending inventory kan tinggal dikurang ya. Ini artinya kita ada di barang di gudang 250, terus kita ngelakuin penjualan 160, artinya sisa 90. Nah, kalau ini tinggal dikali karena 44,44. Kalau ini kita harus nyari nih kalinya berapa. Nah, karena ini FIFO periodik kan, kalau FIFO itu first in, first out kan. Artinya apa yang kita beli, maka itu yang bakal keluar duluan kalau kita jual. Nah, artinya barang yang tersisa itu barang-barang yang akhir kita beli kan, barang-barang yang kita beli terakhir gitu. Artinya 90 ini kita hitung dari bawah nih. Artinya 30 dikali 50, terus 45 itu dapat dari sini nih. Kan kita butuh 90 unit kan. Artinya kurang lebih kita lihat dari sini nih. Karena 30 sama 55 kan baru 85 ya. Masih kurang 5 di sini. Coba kita lihat. Pertama artinya 30 kali 50. Terus 45 kenapa nggak 55? Karena di sini ada retur nih. Jadi barangnya di sini kan udah di retur. Jadi cuma 45 yang ada di gudang. 45 dikali 46 gitu. Sama ini kan karena udah 75 kurangnya 15 biar dapat 90. 15 kita ambil di sini, 15 kali 44. Jadi dapat ending inventory-nya segini. Mungkin kalau gue ulang, ini kan FIFO ini kan first in first out. Jadi kalau persediaan akhir artinya yang udah akhir-akhir kita belikan, karena yang awal-awal udah kita jual karena ini FIFO gitu. Nanti kita tinggal cari yang di akhir-akhir. Dapat segini. Terus COGS-nya kan yang kita jual 160. Nah, karena ini first in first out yang kayak yang tadi gue jelasin, maka yang kita jual juga beban cost of goods sold-nya itu dari yang awal-awal, karena kan yang awal-awal yang kita jual ya. Nah, artinya 40 dikali 40 sama 120 dikali 44. Ini 120 dapat dari mana? Karena kita jual 160 gitu. Jadi 40 ditambah kurangnya 120. Dapat COGS-nya segini, rumus gross profit-nya juga sama, net sales dikurang COGS, net sales-nya juga pakai yang ini. Nah, artinya kan net sales-nya bakal dipakai terus kan. Soalnya cara ngitung gross profit tuh selalu kayak gini nih, dari 4 metode. Makanya net sales ini berguna. Jadi dapat segini, artinya ini dikurang sama ini dapat segini.
Terus yang ketiga, FIFO perpetual. Nah, coba gue putin dulu ya. Nah, kalau FIFO perpetual nih, kalian harus bikin tabel kayak gini nih. Nah, ini juga kalau bisa disiapin sih sebelum UTS. Takutnya soalnya keluar kan. Soalnya ini agak ribet nih dibuat tabelnya. Nah, FIFO perpetual pertama kita di sini gue udah salin lagi nih soalnya. Pertama kan ada persediaan awal, tanggal 1 Juni. Nah, kita masukin ke sini. 1 Juni. Nah, kenapa langsung ke balance? Karena ini kan saldo awal ya. Jadi kita masukin langsung ke balance ya. 40 kuantitas, cost per unit 40, 1.600. Terus yang kedua, kita lihat nih, kira-kira tanggalnya yang mana duluan nih? Kita kan urutin sesuai tanggal. Karena ini 4 Juni duluan, maksud gua kalau kita ngejual duluan, misalkan ada penjualan 3 Juni, artinya kita sales kan, sales duluan. Kita harus ngeliat dari tanggalnya sih, bukan dari urutan tabelnya gini. Nah, karena urutannya 4 Juni dulu, artinya di sini 4 Juni. Terus karena ada pembelian, makanya masuk ke kolom pure C 135, unit costnya 44, nah ini totalnya tinggal dikali. Nah, karena Vivo, ini kalian nggak boleh langsung nulis 175, karena unit costnya kan beda. Makanya kalian tulis 2 kayak gini. Jadi yang ini pindahin ke bawah sini. Yang atas di atas gitu. Terus selanjutnya tanggal berapa nih urutannya? Nah, 10 kan. Artinya kita coba lihat 10. Nah, dia ada ngelakuin penjualan 110 dengan biaya 70. Nah, kalau setiap ada penjualan, kalian nggak usah ngeliat selling price-nya nih. Karena harus ikutin harga dari kartu persediaan ini, tabelnya. Nah, 110 ini dapat dari mana? Nah, kalian juga nggak bisa langsung nulis 110 karena unit cost-nya kita bingung nih pakainya yang mana. Makanya kan ini karena ini Vivo, barang yang kita beli bakal barang yang kita jual pertama. First in, first out gitu. Makanya kita habisin dulu nih persediaan awal. Persediaan di awal kan ada 40. Kita tulis 40 dikali 40, penjualan yang awal terus kurangnya 70 kan. Nah, pakai yang unit cost 44. Dapat segini. Nah, ini kan yang 40 udah habis, artinya udah hilang kan. Nah, yang 135 ini kan udah dikurangin 70, artinya sisa 65. Unit cost-nya tetap sama, nanti ini balance-nya jadi segini. Terus selanjutnya tanggal berapa nih? 11 Juni. 11 Juni dia melakukan retur penjualan. Terus kita lihat, nah ini kenapa masuknya ke CLGS gitu. Ini sebenarnya bisa masuk ke sini juga nih, cuman biar lebih jelas gue masukin ke sini dan sifatnya negatif gitu, biar kelihatan sales returns, karena kalau masukin ke sini takutnya kita mikirnya purchase kan. Nah, masukin sebesar 15, 44, 660. Nah, ini tahu dari mana sih kita retur pakai angkanya 44? Karena kan kayak tadi tuh Vivo, jadi kita pakainya unit cost yang terakhir kalau di retur. Jadi 660, terus ini jadi ditambah ini, 65 ditambah 15, karena ini kan melakukan retur penjualan, kita dapat barang lagi ya. Jadi unitnya ditambah gitu. 80, 44, 3.520. Gitu. Terus selanjutnya, tanggal 18 Juni 2020. Ini kan melakukan pembelian ya. Coba kita lihat. Terus kalau melakukan pembelian, artinya masukin aja nih, 55, 46, 2.530. Nah, sebelumnya kan ada saldo segini. Nah, ini artinya di atas lagi, terus yang ini masukin ke bawah, kayak biasa. Nah, udah nih, kayak gini buat pembelian sama kayak sebelumnya. Terus tanggal 19 Juni ada retur pembelian. Kalau tadi retur penjualan, sekarang retur pembelian. Nah, ini masuknya ke sini nih sama, tapi sifatnya negatif karena retur. Nah, ini kan kalau retur pembelian jelas ya, yang di retur 10 unit, unitnya juga kelihatan 46 gitu. Jadi yang dikurang yang ini. Nah, kalau tadi ditambah, ini dikurang karena kan ini retur pembelian ya. Jadi barangnya kita kembaliin gitu yang kita beli. Makanya berkurang gitu inventory kita. Gini, itu selanjutnya ada tanggal 25 Juni. Dia melakukan penjualan 65. Nah, 65 unit ini kan cukup nih buat ngeluarin yang 80. Kalau kita tulis 65, unit cost 44, dijumlahin. Nah, yang 80 ini sisa 15, yang 45 ini masih utuh. Karena kan barang yang kita jual tuh barang yang pertama masuk ya. Jadi kita kurangin yang atas dulu. Terus selanjutnya ada tanggal 28 Juni, dia ngelakuin pembelian lagi 30. Nah, ini sama. Terus ini yang ini kita salin ke bawah sama tambahin ini. Nah, kan kita nyari gross pro. Terus ini buat apa sih bikin tabel ini gitu kan? Nah, bikin tabel ini tuh gunanya buat hitung COGS. Nah, COGS itu kita tinggal totalin aja dari ini semua gitu.
Nah, dapat COGS-nya 6.880 dari jumlah. Nah, net sales-nya kayak tadi sih. Tinggal net sales-nya pakai yang tadi, ini kurang sama ini. Dapat 4.645. Nah, itu Vivo Perpetual. Selanjutnya, yang terakhir ada average perpetual. Ini juga sama, kita harus bikin tabel kayak gini. Kalau buat yang perpetual ini, terus ini sini gue udah tulis. Nah, ini sama nih, coba kosongin dulu ya. Nah, kan oke, di sini kan ada saldo awal ya. Saldo awalnya 40, 1.600. Nah, ini mungkin kalau di atas kan nggak masuk ke sini ya, karena ini saldo awal. Nah, ini juga harusnya di sini aja, sini. Ini kayak gue salah nih. Jadi harusnya masuk ke ini langsung quantity. Terus selanjutnya ini sesuai tanggal juga, 4 Juni kita ngelakuin pembelian sebesar 135 unit, 44 cost-nya per unit sama total ini. Nah, kalau yang tadi kan kita nulis dua-duanya ya, atas bawah. Nah, kalau di average perpetual ini, kita tulis dulu nih jumlah dari kuantitasnya. Kan awal ada 40. Sekarang ada 135. Kita bisa langsung nulis 175 kalau pakai metode ini. Terus, cost per unitnya kan bingung ya, pakai yang mana nih, 40 atau 44. Terus nggak bisa dong kita tambah terus bagi dua juga, karena kuantitasnya kan juga nggak sama, nggak 80 gitu kan. Atau nggak bisa lah, nggak sama, ini 40, ini 135 gitu. Nah, caranya kita hitung dulu totalnya dari ini ditambah sama ini. Terus unit cost-nya ini tinggal cari dari ini dibagi sama ini gitu. Dari 7.540 ini dibagi 175. Nah, ini kita ngelakuin perhitungan ini setiap kali kita nggak beli. Jadi unit cost-nya bakal berubah setiap kali kita nggak beli barang. Nah, tanggal 10 kita ngelakuin penjualan. Nah, kalau ngelakuin penjualan artinya unit cost-nya nggak bakal berubah nih. Terus kan dia ngelakuin penjualan 110 unit. Nah, ini cost per unitnya ini kita dapat dari yang ini nih. Ini totalnya tinggal ini kali ini sisanya gitu. Ini masih ikutin yang ini. Totalnya tinggal 65 dikali 43,09. Nah, tanggal 11 dia juga ngelakuin sales return allowance sama kayak yang atas gitu. Tinggal di minus, ini tinggal ditambah. Ini masih sama, ini cost juga sama. Nah, tanggal 18 ini dia ngelakuin pembelian kan. Nah, tadi gue bilang kalau dia ngelakuin pembelian pasti cost per unitnya beda. Nah, dia ngelakuin pembelian 55 kuantitas dengan cost 46 per unit sama totalnya ini tinggal ini kali ini ya. Terus ininya kayak tadi nih ngitungnya kuantitasnya 80 tambah 55 135, terus selanjutnya kita ngitung totalnya dulu, ini ditambah sama ini gitu. Dapat segini. Nah, cost per unitnya tinggal ini dibagi sama ini. Itu kalau buat ngebeli. Terus ini tanggal 19 dia ngeretur lagi. Nah, pokoknya kalau ada yang perkataan penjualan ini bakal berubah lagi nih. Nah, returnya itu kan dia ngembalin barang ya. Jadi 135 dikurang 10. 125. Ini nanti ini dikurang sama ini. Dapat segini. Nah, nanti dapat cost per unitnya bakal ganti lagi dari ini dibagi sama ini. Dapat 44,13 atau 44,13 gitu. Terus selanjutnya tanggal 25 dia ngelakuin penjualan. Kalau penjualan kayak biasa sih. 65 cost-nya pakai yang ini tinggal ini kali ini. Terus ini tinggal 125 dikurang 65 dapat 60. Terus unit cost-nya sama, ini tinggal dikali ini sekali ini. Tanggal 28 dia nggak beli lagi nih, pasti ganti lagi unit cost-nya. Ini 90 dapat dari 60 ditambah 30. Terus selanjutnya kita harus ngitung total cost-nya nih dari 2.600 ditambah 1.500. Nanti ini tinggal cost per unitnya bakal berubah. Hitungannya dapat dari yang ini dibagi sama 90. Nah, ini juga bikin tabel ini gunanya sama kayak yang tadi nih yang atas, biar kita dapetin COGS-nya di sini. Ini net sales-nya juga sama deh. Tinggal net sales pakai yang atas, net sales pakai yang ini, kurang sama COGS yang ini. Dapat gross profit. Kalau ditanya, misalkan kalian ditanya ending inventory ya. Nah, kalau ditanya ending inventory buat ini kan udah jelas yang tadi gue kasih tau ya, hitungannya. Kalau buat yang Vivo Perpetual ini tinggal kalian tambahin sih ini 3. Ini tinggal lihat ini deh, akun yang ini. Kalau ini ending inventory jumlah yang ini, kalau ini ending inventory yang ini.
Itu deh, itu nomor 4. Kayaknya udah habis nomor 4. Kan disuruh nih, show your calculation. Ini udah dihitung sih hitungannya. Sudah sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau belum ada yang ditanya, kita lanjut ke soal 5. Mungkin nanti kalau keburu waktunya, gue jelasin ke Bank Reconciliation juga ya. Coba kita lihat soal 5 dulu. Yang kelima, General Journal for Service Company atau jurnal umum buat perusahaan jasa. Kita lihat, ini kan dikasih tahu info-info nih. Coba. Conan Gray operates Hyderabad Grooming Center with 2 main revenues. Conan Gray ini punya Hyderabad gitu Grooming Center dengan 2 sumber pendapatan, salon hewan sama penitipan hewan. Dengan cash basis. Terus in few cases, pet owners bayar nih coba ya. Kadang ada pemilik hewan yang bayar di muka untuk jasa penitipan hewan. Terus selama bulan pertama, Conan memperkerjakan seorang staf pembukaan yang belum berpengalaman. Nah, sekarang dia nyuruh kita buat meriksa 8 dari 50 jurnal yang dibuat staffnya selama bulan tersebut. Terus dia curiga nih kalau 8 jurnal ini salah. Ini ada 8 nih. Terus pertanyaannya disuruh identifikasi setiap jurnal apakah itu benar gitu apa enggak. Terus buat setiap jurnal yang salah kita harus siapin jurnal yang bener ya gitu, yang harus dibuat sama bookkeeper. Nah terus berapa sih correct income buat bulan Mei ini? Terus asumsikan bahwa net income yang dilaporin sama bookkeeper itu 4.500 setelah posting 50 entries, 50 jurnal termasuk 8 ini. Terus yang ketiga, disuruh hitung cash balance yang benar pada 31 Mei. Kalau asumsikan kalau bookkeeper ini ngelaporin saldo buat cash-nya 12.475. Jadi intinya kita disuruh tentuin nih setiap jurnal benar atau salah, terus kalau salah kita harus tulis jurnal bener ya, sama kita harus ngitung net income yang benar sama cash balance yang benar. Nah, ini gue udah salin. Yang pertama, tanggal 1 Mei, dia bilang pemilik menyetorkan modal 18.000. Ini jurnalnya kalau di soalnya cash pada owner's capital. Nah, ini udah bener ya. Karena emang kalau nyetorin modal jurnalnya cash pada owner's capital sebesar soalnya. Kita lihat dari sini 18.000. Terus yang kedua tanggal 5 Mei. Kedua ini 5 Mei, dia bilang menerima 250 atas jasa penitipan hewan. Nah, di sini aja ada tulisan ya, receive 250 cash for pet daycare from 1 sampai 5 Mei. Ini ada yang salah nih, tapi apa sih yang salah? Nah, yang salah ini akunnya nih. Yang salah nih akunnya. Kenapa? Kan di sini tulisannya pet daycare ya. Tapi dia malah nulisnya pet grooming revenue. Saya salah. Terus selanjutnya dia bilang receive 300 for pet daycare from 1 sampai 6 Juni. Nah, ini kan dia nerima 300 dari pet daycare, pendapatan pet daycare-nya tapi ini untuk 1 sampai 6 Juni di mana kita belum di mana di sini masih Mei nih, belum Juni. Artinya kan dia dapat cash tapi belum memberikan jasanya. Makanya sebenarnya salah nih. Harusnya kita tulis sebagai unearned revenue gitu kan karena kita belum ngasih jasanya. Sebesar 300 gitu. Nah, tanggal 14 Mei dia bilang dia nggak beli meja dan other office equipment sebesar 800. Nah, di sini yang salah
jumlahnya nih. Kenapa nggak beda gitu kan. Nah, kalau beda gini, kalian lihat yang benar yang mana sih? Nah, lihatnya dari bawahnya aja sih. Kan dia bilang, mobil meja dan peralatan kantor secara tunai sebesar 800. Artinya yang benar 800. Terus tanggal 15 Mei, dia bilang pemilik menarik uang tunai 400 untuk kepentingan pribadi atau owner's drawing lah ini. Kan ini harusnya owner's drawing ya. Kalau ada pengambilan pribadi gitu. Nah, akunnya nggak mungkin salaries expense kan. Jadi ini salah akunnya nih. Harusnya owner's drawing pada cash sebesar 400. Kalau jumlahnya udah bener nih 400. Pada tanggal 20 Mei, dia bilang menerima 184 cash untuk jasa salon hewan. Nah, kalau akunnya udah bener kan ya, cash pada pet grooming revenue. Tapi yang salah pada angkanya. Nih, kan beda nih, 148 sama 184. Ini juga ikutin soal yang 184. Selanjutnya 30 Mei, utilities expense. Nah, di sini dia bilang menerima tagihan iklan bulan ini 75. Kan harusnya kalau iklan kan advertising expense ya. Jadi dia salah di nama jurnalnya, harusnya advertising expense sama accrued expense. Nah, di sini nih harusnya accrued expense nih karena beban terutang gitu, bukan accounts payable. Apa bedanya sih? Karena setahu gue tuh accounts payable itu harusnya tuh utang buat kita dagang gitu atau buat kita ngasih jasa, makanya masuknya ke accounts payable. Kalau buat beban-beban yang belum kita bayar atau beban terutang harusnya masuknya ke accrued expense gitu. Sebesar 75. Terus tanggal 31 Mei dia beli supplies salon hewan atau peralatan buat salon hewan buat pemakaian 2 bulan ke depan. Nah, ini salahnya di, kan dia bilangnya on account ya secara kredit, tapi dia kenapa cash gitu. Sebenarnya yang salah di sininya di accounts payable ya. Jadi harusnya supplies pada accounts payable. Nah, ini juga harusnya supplies ya, bukan supplies expense karena dia baru beli gitu. Jadi sebenarnya lebih bagus nulisnya supplies gitu karena dia baru beli. Nanti kalau kepake baru supplies expense. Sebenarnya bisa sih supplies expense, cuman prefer nulis supplies aja gitu. Terus itu nomor 1 udah. Karena nomor 2 disuruh cari correct net income. Terus asumsikan kalau si bookkeeper-nya ini ngelaporin 4.500. Tapi kan ada yang salah nih beberapa. Nah, cara ngitungnya gimana sih? Nah, ini. Jadi logikanya gini. Kita kan disuruh nyari net income yang bener ya. Tapi udah dikasih tau 4.500 ini salah nih. Artinya kita anggap aja unadjusted net income. Nah, ini gue bisa dapat angka 250 ini dari mana, 400 dari mana, 1.700 dari mana, itu dapat dari jurnal ini. Nah, ini karena net income, ini kita cari angka-angka yang masuk ke elemen net income nih, kayak beban sama revenue. Nah, kita lihat dari sini. Kan di sini ada pet daycare revenue di tanggal 5 Mei. Terus di sini juga ada pet grooming revenue kan. Nah, ya. Jadi karena di sini salahnya dia udah nulis revenue 250, di sini 250. Makanya mungkin ini nggak salah nih 250. Coba bentar ya. Oke, ini sebenarnya yang 250 ini bener nih. Karena kan awalnya dia revenue 250. Terus di sini cuma beda nama akun tapi sama-sama revenue kan. Makanya nggak ngaruh sih ke net income kalau logikanya gitu kan. Nah, kita ngaruhnya di sini nih. Artinya ini gue salahnya. Artinya 300. Nah, di sini akun yang salah dia udah masukin ke revenue 300. Padahal kan sebenarnya belum jadi revenue kan. Makanya kita harus ngurangin nih. Karena 300 ini sebenarnya belum jadi revenue. Makanya kita harus kurangin 300 gitu. Terus yang selanjutnya di sini ada supplies. Ini supplies artinya nggak ngaruh. Nah, di sini kan dia salah nih di 15 Mei. Logikanya gini, dia udah nyatet sebagai beban. Padahal sebenarnya bukan beban kan. Artinya net income harus kita tambahin nih, karena nggak ada beban harusnya. Maksudnya 400 ini belum jadi beban, makanya kita harus tambahin 400 gitu. Nah, terus selanjutnya ini kan 15 Mei, terus tanggal 20 Mei, ini sama. Nah, ini salah di angka nih ya kan. Kan harusnya 184, tapi sebelumnya, ini udah bener sih, karena dia salahnya di case-nya kan.
Di revenue udah bener nih 184, makanya ya udah ini diemin. Kalau buat yang correct income, net income, selanjutnya advertising expense sama utilities expense, ini kan sama nih, sama-sama expense, jadi ya nggak ngaruh gitu, udah sama-sama beban. Nih di sini, nah di sini juga ngaruh nih 1.700. Kan dia beli barang ya, beli supplies gitu, dia udah nyatet sebagai expense, padahal kan harusnya belum. Nah artinya harus kita tambah nih, karena 1.700 ini belum jadi beban, makanya kita harus tambah gitu. Nah di sini artinya hasilnya bakal segini. Ini dapat dari 4.500 dari yang bookkeeper catet, terus 300 dari yang penyesuaian nih. Ini 300, 400 sama 1.700 ini penyesuaian. Jadi nanti dapat hasilnya 6.300 gitu. Terus di sini, nah kalau ini cash balance kan, korek cash balance. Nah kita tinggal lihat nih, kalau sebelumnya kan unadjusted kan 12.475. 12.475 itu belum disesuaikan nih. Nah sekarang kita lihat akun-akun yang cash. Nah 1 Mei udah bener, 5 Mei nih cashnya 250, di sini 250 udah bener. Artinya di sini cash, ini cash 300 udah bener, ini cash 800 udah bener, ini cash 400 udah bener. Nah di sini salah nih, kan harusnya 184, tapi dia malah nulis 148. Artinya harus kita nambahin lagi cashnya sebesar selisihnya 184 dikurang 148, yaitu 36. Jadi di sini kita harus tambahin 36 lagi. Terus kita tambahin 36 karena ini salah nyatet nih, kekurangan. Terus kita lihat lagi cash-nya. Di sini nggak ada cash. Nah, di sini kan ada cash nih. Dia nyatet di cash padahal dia belinya kredit gitu. Artinya nggak ada cash yang berkurang kan. Nah, artinya kita harus tambah ini. Nah, nanti ini hasilnya nanti hasilnya 14.211. Ini saldo cash yang bener ya gitu. Di sini ini lebih ke logika sih. Kayak kalau di sini kan net income, artinya kalian lihat aja nih kolom-kolom yang masuk ke pendapatan sama beban. Terus kalau di sini yang ada cash-nya gitu di sini. Sama di sini. Gitu sih, ini mungkin agak rumit ya kalau dipikirin. Ada kira-kira yang mau ditanya nggak sampai sini di problem 5 ini? Kak mau nanya, Kak boleh tolong jelasin ulang nggak ya yang di apa bagian yang the correct net income yang bagian 1.700 sama cash balance yang 1.700, soalnya masih belum nangkep. Oh, oke. Nih, jadi kan 1.700 ini kan tanggal 31 Mei ya. Nah, correct net income ini tuh masuk ke elemen net income ini kan laba sama pendapatan atau revenue sama beban atau expense gitu. Nah, jadi ini kan sebelumnya si bookkeeper-nya ini udah nyatet 4.500 nih. Tapi 4.500 ini dia nyari net income ini udah termasuk ada beban nih, dia ngitung. Pas dia ngitung net income-nya 4.500. Pas dia ngitung artinya ada beban sebesar 1.700 nih, sesuai yang dia catat si bookkeeper. Padahal kan harusnya nggak ada kan. Maksud gue ini maksudnya supplies kan, bukan supplies expense kan. Nah makanya kan 4.500 ini hasil dari pengurangan 1.700 yang jadi beban. Nah makanya kenapa kita tambah, karena 1.700 ini bukan beban gitu, belum jadi beban, makanya kita harus balik gitu, bukan beban. Jadi kita tambahin 1.700. Nah untuk yang cash balance 1.700 ini juga kan ini harusnya, nah dia nyatet sebagai cash kan, padahal nyatanya dia bilang on account secara kredit, ya kan, 1.700 secara kredit, padahal harusnya account payable, tapi cashnya kenapa dikurang gitu 1.700. Dan makanya kita harus balikin cash. Jadi gini nih, mungkin kalau gue kasih korek ngebenernya, kan ini yang 1.700 supplies expense pada cash. Nah kalau kita harus benerin kan artinya cash pada account payable kan. Ini coba ya, pas. Ini kalau kita balik kan harusnya gini. Terus ini kalau supplies expense, ini kan cash kredit, ini cash debit. Nanti cash sama cash kan hilang. Nah, kalau supplies yang tadi kan. Jadi harusnya cash-nya ini kita balik nih, ke debitin nih. Artinya kita debit, kita tambahin gitu. Gitu pula sama yang
ini nih yang supplies. Kalau yang supplies artinya kan harusnya dibaliknya gini. Supplies supplies pada supplies expense. Nah, ini 1.700, ini 1.700. Ini di kredit ya. Ini pokoknya coret-coretannya lah. Nah, terus ini kan harusnya supplies kan, jadi harusnya dibalik nih. Nah, nanti kalau, coba bentar ya, gue tulis. Nah, ini kan harusnya, ini dia kan di awal dia ngejurnal kayak gini ya. Terus harusnya tuh kan supplies pada accounts payable kan. Artinya ada dua nih yang harus dia balik. Pertama ininya harus diganti ke supplies. Cara gantinya ini kan debit, artinya kita kurangin aja ke kredit gitu, biar habis gitu. Nah nanti kalau, nah ini kan supplies expense kalau di kredit artinya kan berkurang ya. Maksud gue artinya bebannya berkurang. Kalau bebannya berkurang harusnya net income-nya nambah kan. Karena bebannya berkurang, makanya kita tambah nih di sini. Nah terus kalau yang cash, ini kan juga kita balik ya. Harusnya kalau kita ganti cash-nya, kalau cash kita hilangin ke debitin kan. Nah kalau cash debit artinya cash-nya ada yang nambah kan, 1.700 gitu. Terus kita ganti ke accounts payable. Itu nanti ini nih kalau kalian lihat nanti ini supplies expense debit sama kredit ini bakal hilang karena jumlahnya juga sama. Terus ini cash juga bakal hilang karena ini kredit ini debit jumlahnya sama. Jadi sisanya tinggal ini sama ini. Dapat segini. Itu deh. Udah paham belum? Kayak agak susah ya kalau ini. Oke. Udah lumayan ngerti, Kak. Thank you, Kak. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak, guys? Oke. Oh, nggak ada yang mau nanya, kita lanjut ke bank reconciliation. Nah. Oke. Coba gue kalian dulu ya. Oke, nih di sini soalnya, oh ya, by the way, kayaknya kalau pas zaman gue nih rekonsiliasi bank ini tuh nggak masuk ke UTS tapi masuk ke Quizpar. Jadi ya mungkin gue ajarin cepet aja kali ya, soalnya juga nggak masuk ke UTS gitu. Tapi gue nggak tahu sih zaman kalian masuk ke Quizpar apa enggak. Ini selagi ada waktu coba ya gue jelasin. Nah di soalnya Amir CPA mewakili PT Monolever Indonesia melakukan pertemuan dengan perwakilan Deutsche Bank untuk membahas saldo bank perseroan. Keduanya akan meninjau laporan kas perusahaan serta laporan bank untuk merekonsiliasi perbedaan untuk bulan Oktober 2020. Informasi berikut dari kedua perusahaan disajikan. Nah, ini informasinya nih. Di sini ada laporan dari bank, di sini ada laporan dari perusahaannya. Nah, di sini ada tulisan lagi nih, selain itu keduanya menemukan bahwa Monolever mengeluarkan cek kepada kreditor sebesar 575 yang ini mungkin bahasa Indonesia aneh ya, that cleared the bank in July was incorrectly entered in the bank. Pokoknya intinya dia nemuin kesalahan nih, sebenarnya dia nerbitin cek ke kreditor 575 yang udah diambil gitu, yang udah dibersihin, maksudnya yang udah dikurangin dari bank.
Tapi dia malah nulis di jurnalnya 557. Kali ada salah jumlahnya. Nah, pertama disuruh siapkan rekonsiliasi bank, sama yang kedua disuruh siapkan jurnal yang diperlukan terkait rekonsiliasi. Nah, ini rekonsiliasi bank nih. Pertama kan kalau di situ kan dibagi dua ya. Ada cash on bank sama ada kas berdasarkan laporan bank sama kas berdasarkan laporan buku gitu. Nah, kita dapat nih, pertama kita cari dulu yang cash on bank. Cash on bank ini dikasih tahu nih, kalau ada 7.139, kita masukin ke sini. Terus berdasarkan informasi ini, ada penambahan nih deposit in transit 1.300. Nah, ini dapat dari mana sih? Ini coba gue kasih konsepnya, tapi semoga paham nih. Jadi di perusahaannya nih, PT Monolever, kan dia masukin deposit 3.500 nih. Tapi yang bank baru terima nih depositnya kan ada penerimaan 2.200, kayak kok kenapa nggak sama gitu. Nah, artinya ada 1.300 yang belum nyampe ke bank gitu loh, kayak masih dalam perjalanan, makanya tulisannya deposit in transit lah bahasanya. Nah, ini selisihnya 1.300. Nah, ini harus ditambahin ke bank nih. Karena sebenarnya kan udah kita masukin kan ke bank. Nah, ini masuknya ke penyesuaian di bank gitu. Kenapa nggak di sini? Ya karena itu udah kita kasih ke bank. Nah, ini udah nggak ada lagi informasi buat tambahan, terus kita ada lesnya, check outstanding. Nah, ini 555 dari mana sih gitu. Nah, ini sama. Dari perusahaan, dari si PT Monolever udah tulis nih, kalau dia udah ngasih cek atau ngeluarin cek sebesar 1.000 nih. Ada pembayaran cek selama Oktober. Tapi di bank, ada tulisan pembayaran cek selama Mei. Oh, ini kayak bulannya salah nih, harusnya sama kan. Nah, ini sebesar 445. Nah, 555-nya tuh kemana gitu. Jadi ini sebenarnya logikanya gini sih. Misalkan perusahaan ngasih ke orang 1.000, tapi kan orang itu kan nggak mungkin misalkan gini, dia ngasih ke 3 orang gitu, jumlahnya 1.000. Tapi kan nggak tiga-tiganya langsung dicairin kan. Tapi perusahaan mana tahu gitu kalau itu belum dicairin gitu. Makanya harus disesuaikan nih di bank, dikurang 555 sesuai sama angka di perusahaan gitu. Logikanya karena ya nggak semua ceknya pasti langsung dicairin gitu kan sama pemegang ceknya. Makanya di sini baru 445. Nanti di minus di sini dapat nih adjusted cash on bank-nya, ini ditambah ini dikurang ini, itu dapat segini. Nah, selanjutnya yang menurut perusahaannya atau menurut menurut bukunya gitu, buku perusahaan. Nah, ini pertama kita lihat balance-nya, karena dikasih tahu balance awal 3272 dimasukin ke sini, terus deposit tadi 3.500 masukin ke sini, sama cek yang udah dikeluarin 1.000. Nah, dapat cash on book-nya di awal segini nih, yang belum disesuaiin. Terus kita lihat nih, ada additional collection from bank 2.100. Nah, ini kan ada nih angka 2 ini. Terus ini dapat dari mana sih? Nah, ini dapat dari sini nih, ada tulisan pembayaran nota dari pelanggan masuk. Nah, ini logikanya kenapa masuknya ke penyesuaian buku, karena gini, kan di bank itu kita misalkan ada pembayaran nih, kan perusahaan tuh belum tentu tahu gitu, belum tentu, bisa jadi perusahaan belum cek gitu kalau ada pembayaran nota gitu dari pelanggan. Nah, makanya perusahaan harus nambah ini pas tahu ada ginian. Nah, angka 2.100 sama 105 dari mana? Nah, ini dari, kan ini dia bilang 5% itu di sini 2.205 itu udah termasuk pajak 5% gitu kan. Nah, tinggal masukin pajaknya di sini. Ini sebenarnya kalau kalian mungkin kalau kalian lagi mepet nggak usah dipisah gini sih. Tapi kalau kalian bisa ini misahin. Jadi ini sebenarnya mungkin 105% itu 2.205 ya. Coba ya kita hitung 2.205 itu 100%. Wah, bentar ya. Nah, ini. Kan ini 105% itu dapat dari 100 ditambah pajak 5%, karena kan dia bilang udah termasuk pajak ya. Iya, 105%. Terus kita bisa tahu yang collection from bank-nya itu berapa, yang 100%-nya berapa dari kan kita dikasih tahu nih. Berarti kita carinya 100%. 100% dibagi 105% dikali 2.205. Nah, ini dapat segini. Nah, ini
dapetnya dari yang tadi gue bilang. Jadi 100% dari yang kita mau cari tahu dibagi sama yang dikasih tahu sama yang dikasih tahu nih. Kan ini. Terus ini interestnya kan 5%. Sebenarnya kalau dapat ini gampang sih. Jadi 5% dikali sama atasnya aja gini. Dapat segini. Gitu sih. Ya, gitu. Terus selanjutnya ini mungkin hitungannya udah kayak gini. Terus selanjutnya ada bank service charge nih di sini biaya jasa bank 75. Nah, ini juga konsepnya kayak tadi sih. Kan kalau di saldo bank kan dia langsung kurangin aja kan tanpa pemberitahuan ke kita. Nah, pas udah dapat laporan ini kita harus nyesuaiin nih di bukunya. Ternyata ada biaya jasa bank gitu. Kayak kita kurangin di buku. Nah, ini error tuh yang tadi nih yang di sini. Padahal dia foto si Monolever ini nerbitin cek ke kreditor 575. Tapi kenapa dia malah kurangin di bukunya 557? Karena artinya harusnya kan yang dikurangin di buku 575 juga kan. Artinya ada kekurangan nih. Kita harus ngurangin lagi di buku kekurangannya gitu. Sebesar 18. 18 ini dapat dari 575 dikurang 557. Tapi ada kasus misalkan yang dicatat malah lebih kegedean nih. Misalkan yang dicatat buku malah 580 gitu. Makanya kita harus masukin ke edisional gitu. Masukin ke edisional error in calculation atau apa gitu. Biasanya kalau nggak error gitu. Edisional 5. Karena kenapa masuk ke edisional? Karena yang kita catat kelebihan gitu. Makanya kita harus nambahin gitu di cash on book. Itu untuk rekonsiliasi bank. Nah, nanti kalau pas kalian hitung nih ke sini hasilnya harus sama nih. Ini adjusted cash on bank sama adjusted cash on book. Sebenarnya sama itu bukan berarti benar sih, cuman ya seenggaknya udah balance gitu. Karena dulu pas gue kerjain juga gue balance tapi ternyata salah gitu. Selanjutnya yang B, siapkan jurnal yang diperlukan terkait rekonsiliasi. Nah, ini jurnalnya lihat dari mana? Lihat dari akun-akunnya aja sih. Misalkan pertama, kan dia bilang nih ada pembayaran nota dari pelanggan yang belum kita jurnal kan di buku. Nah, artinya kita perlu jurnal nih. Karena kan yang tahu cuma bank awalnya. Nah, sekarang kan perusahaan harus tahu, perusahaan ngelakuin rekonsiliasi ini di sini. Oke, kita lihat cash 2025, not receivable sama net interest income. Dari angka ini terus yang kedua, sebenarnya ini kita tahu dari mana sih yang perlu disesuaikan, itu kita lihat aja sih dari yang di sini nih, yang di buku gitu, yang di perusahaan lakuin rekonsiliasi. Nah, yang kedua kan di sini ada bank service charge ya. Artinya di sini bank service charge pada cash 75. Terus yang di sini accounts payable pada cash 18 karena ada ngeluarin cek pada kreditor gitu kan. Padahal harusnya kan 575, tapi dia malah tulis 557, artinya kekurangan 18. Itu buat rekonsiliasi kayak gitu sih. Kira-kira yang mana nggak? Atau mungkin mau nanya soal-soal sebelumnya gitu. Oke, mungkin kalau nggak ada, uh, udah sih ininya. Spamennya udah soalnya cuma sampai situ ada 5 soal sama bank reconciliation. Terus mungkin nanti materinya bakal dikasih sama SPL kali ya ke grup jurusan. Terus kalau mungkin ada yang mau masih bertanya boleh chat ke gue juga. Tapi mungkin udah selesai. Kalau ada yang tanya nanti boleh chat ke gue.
Makasih, Kak. Oh iya, yang udah live kayaknya udah boleh live sih. Thank you Makasih, Kak. semua. Makasih, Kak. Makasih banyak, Kak. Makasih Kak. Makasih, Thank you, Kak. Kak, Makasih, Kak. file Thank you, Excel-nya Kak. tadi dibagi nggak, Kak? Ntar dibagiin nggak? Nanti materi dikasih sama SPA sih kayaknya ke grup jurusan, atau mungkin